Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Alipa, NPM A1M020032 dari kelas 6B Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Mari kita simak video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan menyebutkan materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Yang kedua itu ada materi tentang apa itu hakikat manusia. Yang ketiga yaitu tentang apa itu hakikat pendidikan, dan yang materi selanjutnya itu bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antara manusia dengan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu untuk mengetahui hakikat manusia, dan yang ketiga untuk mengetahui hakikat pendidikan, dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu untuk mengetahui hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Nah, kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Adapun makna hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Nah, apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Selanjutnya itu tentang urusan utama pendidikan. Nah, urusan utama pendidikan itu adalah manusia. Nah, perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia sebagai urusan utama pendidikan. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Perubahan tuntutan yang terjadi dalam masyarakat menghendaki peningkatan peranan pendidikan selanjutnya. Nah, namun batasan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar sejalan dengan kodrat manusia yang memainkan peran rangkap dalam kehidupannya, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya itu ada tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antar pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Nah, untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik dalam bidang iptek maupun imtak di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya. Nah, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Nah, hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif sebagai diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Nah, meskipun demikian, masih terdapat kualifikasi yang berbeda dalam melihat hakikat manusia di sini. Hal ini disebabkan oleh pendekatan-pendekatan yang dipergunakan oleh para pemikir. Nah, oleh karena itu muncullah berbagai aliran pemikiran dalam melihat hakikat manusia tersebut. Nah, dengan demikian, apabila berbicara tentang hakikat manusia, menurut suatu aliran pemikiran, maka haruslah dilihat terlebih dahulu bagaimana aliran-aliran pemikiran tersebut melihat hakikat manusia. Nah, selanjutnya itu ada tentang hakikat manusia dari beberapa pandangan. Nah, yang pertama itu A, pada pandangan psikoanalitik. Nah, superego adalah badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat.
Nah, yang kedua itu pada B ada pandangan humanistik. Yang pertama, dalam batasan tertentu manusia menentukan nasib dan menentukan arah kehidupannya. Nah, yang kedua itu ada manusia bukan makhluk jahat atau baik. Dan yang ketiga itu ada manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang keempat itu ada manusia adalah makhluk yang senantiasa tak pernah sempurna dalam kehidupannya. Yang selanjutnya itu ada C, pandangan behavioristik. Nah, behaviorisme mempersoalkan bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, yang kedua itu ada tentang sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, secara prinsipil, sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirta Rahaja dan Lasula pada tahun 2000 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga yaitu ada kata hati, yang keempat ada moral, dan yang kelima yaitu ada kemampuan bertanggung jawab, yang keenam ada rasa kebebasan, yang ketujuh yaitu ada kewajiban dan hak, dan yang terakhir itu ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, adapun yang ketiga yaitu tentang pandangan Islam tentang hakikat manusia. Yang A itu hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Hakikat manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh saja. Nah, tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Namun demikian ditegaskan bahwa Islam memandang permasalahan ruh merupakan sesuatu hal yang terbatas untuk dipelajari secara mendalam. Nah, yang kedua itu ada manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Berbagai kelengkapan yang dimilikinya memberikan kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya. Secara biologis, manusia bertumbuh dari makhluk yang lemah secara fisik atau janin dan bayi, menjadi remaja, dewasa, dan kemudian kembali ke kekuatannya. Dan setelah itu, pertumbuhan manusia berakhir pada kematian. Selanjutnya itu tentang ketiga, yaitu manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tinggi. Nah, keistimewaan tersebut menyebabkan manusia dijadikan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, yang kemudian dipercaya memikul amanah berupa tugas dalam menciptakan tata kehidupan yang bermoral di muka bumi. Nah, yang keempat itu yaitu sebagai hamba sejalan dengan keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya. Nah, itu Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta mengabdi kepadanya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada yang keempat tentang dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi-dimensi hakikat manusia terdiri dari 4 macam. Yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua tentang dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang kelima yaitu tentang pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang A, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang sehat dari dimensi kesusilaan yang akan menopang pengembangan dan pertemuan dimensi keindividualan dan kesosialan. Nah, pengembangan dominan kognitif, afektif, dan psikomotor di samping peselarasannya atau pertimbangan antara ketiganya juga perlu diperhatikan arahnya. Yang dimaksud adalah arah pengembangan dari jenjang yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Selanjutnya yang B, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi di dalam proses perkembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Nah, misalnya dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, atau domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Selanjutnya yaitu yang C, apa itu hakikat pendidikan. Nah, adapun hakikat pendidikan
itu pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Nah, sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Nah, sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Kedua itu ya ada tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan atau tujuan akhir pendidikan, dan yang kedua itu ada tujuan khusus pendidikan. Nah, pada tujuan umum pendidikan tertuju pada tujuan hidup. Tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi satu, yang pertama tujuan pendidikan tak lengkap, berkenaan dengan aspek-aspek kepribadian yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada tujuan pendidikan sementara, berkenaan dengan masa-masa pendidikan institusional, dan tujuan kelembagaan pendidikan. Serta yang ketiga itu ada tujuan pendidikan instruksional. Nah, berkenaan dengan penguasaan materi, pelajaran, atau jenis tingkah laku. Selanjutnya itu ada yang D, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Yang pertama itu pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pihak, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Atau pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Nah, tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Nah, belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, itu yang kedua ada pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukannya kebetulan. Nah, menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Menurut Fowler pada tahun 1982, kita adalah apa kita adanya dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak karena suatu kekuatan misterius terhadap kemauan manusia, namun karena tekanan-tekanan luar atas kurangnya kesamaan kontrol yang membuat kita terperangkap dalam suatu jaring yang tidak fleksibel. Nah, adapun kita adanya, kita tidak dapat menjadi kapten dari nasib kita atau penguasa-penguasa di jiwa kita. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang bab 3, yaitu tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nah, sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya tentang bab 4. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.